Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan aparatur sipil negara. Jadi tepat pada hari ini Kementerian Pan-RB telah merilis perbedaan antara PNS dan P3K. Jadi mungkin banyak dari teman-teman PNS maupun P3K yang masih bingung perbedaan antara PNS dan P3K. Ada yang menganggap bahwa PNS nantinya dapat pensiun, kemudian untuk P3K tidak. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa PNS bisa mutasi atau pindah tugas, kemudian untuk P3K tidak, dan lain sebagainya. Dan kali ini kita akan coba lihat sebenarnya apa sih perbedaan antara PNS dan P3K. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi pada akun Instagram milik Kementerian Pan-RB pada hari ini mengupload terkait dengan perbedaan antara PNS dan P3K. Captionnya, kalian tentu sering mendengar sebutan aparatur sipil negara atau ASN. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Lantas, apa ya yang membedakan antara PNS dan P3K? Ayo cari tahu lewat gambar berikut. Jadi, ini adalah perbedaan antara PNS dan P3K. Apa sih bedanya PNS dan P3K? Aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ASN terdiri dari dua jenis ya, yaitu PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan. Kemudian P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan WNI atau warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi perbedaannya antara di tetap dan jangka waktu tertentu. Kalau PNS tetap, kalau P3K ada jangka waktunya atau kontrak. Kemudian selanjutnya terkait dengan tahapan seleksi CPNS dan P3K. Untuk PNS sendiri ada 3 tahapan seleksi menurut pasal 26 PP nomor 11 tahun 2017. Jadi yang pertama adalah seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi dasar, dan yang ketiga adalah seleksi kompetensi bidang. Kemudian untuk P3K ada 2 tahapan seleksi menurut pasal 19 PP nomor 49 tahun 2018. Jadi yang pertama seleksi administrasi, kemudian yang kedua adalah seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi sendiri terdiri dari 3 macam atau 3 jenis. Yang pertama yaitu manajerial, yang kedua yaitu teknis, dan yang terakhir adalah sosial kultural. Kemudian untuk batasan usia saat melamar CPNS dan P3K juga berbeda ya. Untuk PNS usia minimal 18 tahun dan usia maksimal 35 tahun. Itu menurut pasal 23 ayat 1 huruf A PP nomor 11 tahun 2017. Kemudian untuk P3K usia minimal 20 tahun dan usia maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar. Itu menurut pasal 16 huruf A PP nomor 49 tahun 2018. Kemudian selanjutnya terkait dengan pemberhentian hubungan kerja pada PNS dan P3K. Untuk PNS terdiri dari 1 pemberhentian dengan predikat tertentu, kemudian 2 PNS diberhentikan dengan hormat karena A meninggal dunia, B atas permintaan sendiri, C mencapai batas usia pensiun, D perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini, E tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kemudian untuk P3K, yang pertama yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan predikat tertentu. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dengan hormat apabila A. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir, B. Meninggal dunia, C. Atas permintaan sendiri, D. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K, E. Tidak cakap jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Dan catatannya,
Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, yaitu termasuk telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki. Jadi untuk P3K walaupun belum mencapai usia pensiun, tetapi kalau kontraknya sudah habis itu bisa saja sudah terjadi pemberhentian hubungan kerja. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan kedudukan PNS dan P3K. Untuk PNS ini dapat menduduki seluruh jabatan pemerintahan ya. Terus untuk P3K, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan Peraturan Presiden dan Keputusan Menteri Pan-RB nomor 76 tahun 2022. Kemudian tidak dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama. Selanjutnya untuk gaji dan tunjangan PNS dan P3K. Untuk PNS terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Kemudian selanjutnya mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi PNS di pemerintah pusat, tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di pemerintah daerah, tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, tunjangan khusus bagi PNS dengan kondisi khusus, dan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Kemudian untuk P3K juga sama persis ya, terdiri dari gaji, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan. Terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja bagi P3K di pemerintah pusat, tambahan penghasilan pegawai bagi P3K di pemerintah daerah, tunjangan resiko atau bahaya bagi jabatan tertentu, tunjangan khusus bagi P3K dengan kondisi khusus, dan tunjangan profesi bagi guru dan dosen. Jadi sama terkait dengan gaji dan tunjangan yang diterima oleh PNS dan P3K. Terus terakhir terkait dengan batas usia pensiun PNS dan P3K. Untuk PNS, 58 tahun bagi pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi, terus terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional. Untuk P3K, 58 tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan, dan 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, terus terakhir 65 tahun bagi yang memangku jabatan fungsional ahli utama. Jadi itulah sekiranya perbedaan antara PNS dan P3K. Jadi semoga teman-teman sudah lebih paham terkait dengan hal ini ya. Jadi tidak salah lagi membedakan antara PNS dan P3K. Jadi mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.